Desember itu puncak banjir di Kota Malang. Dalam satu hari itu ada lebih dari 30 titik kejadian banjir ya. Oh, banjir itu sudah terjadi dulu ya, tidak hanya sekarang gitu ya. Dan bagaimana desain Belanda menata Kota Malang sehingga jauh dari banjir itu ada gitu. Salah dong bangun drainase itu? Ada yang tidak optimal, ada titik-titik yang harus dibangun gitu ya. Desain rumah yang dulu kita tuh pasti ada pekarangan ya. Sekarang rumah itu jadi penuh dengan plester ya, ditutup air yang kemudian langsung ke jalan semua gitu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Yatimul Ainun, pemimpin redaksi Time Indonesia. Kali ini kita kembali akan mengulas di balik keberhasilan investigasi soal banjir yang ada di Kota Malang. Nah, tim investigasi yang tayang di teras.id bekerja sama dengan Time Indonesia. Ada tim investigasi yang coba mengangkat dan mengulas seperti apa dan apa sebenarnya yang terjadi dan kenapa Kota Malang itu setiap ada hujan di situ pasti ada banjir. Kita sudah menghadirkan jurnalis investigasi yang 1 bulan bergelut dengan data dan mengelahirkan konten yang tayang di teras.id. Kali ini Mbak Pipit sudah hadir ke studio. Saya ingin Mbak bercerita seperti apa dan mengapa di bulan Januari 2026 itu memilih banjir di Kota Malang. Seperti apa perjalanannya dan tantangannya, seperti apa bisa melahirkan tulisan yang utuh dan memiliki kedalaman yang luar biasa. Mbak Pipit. Ya, terima kasih Pak Ainun. Ya. Jadi seperti yang lalu-lalu ya, kita berangkat dari peristiwa. Ya. Nah, peristiwa yang jadi cantolan kenapa kita harus menanyakan tentang banjir di Kota Malang itu salah satunya adalah banjir di bulan Desember ya. Bulan Desember mulai banjir ya? Sudah ada beberapa banjir, kemudian November itu jembatan Berantas, Buk Gluduk itu ambrol ya. Itu juga terjadi saat hujan. Kemudian tanggal 4 Desember itu salah satu puncak banjir di Kota Malang, di mana dalam satu hari itu ada lebih dari 30 titik kejadian banjir ya. Dan di salah satu titik ada 30 titik ya kejadian lebih dari itu khusus di Kota Malang. Hanya di Kota Malang. Dan saat itu juga banyak video viral waktu itu ya. Kita lihat di media sosial ya. Mobil terendam banjir gitu ya, motor hanyut. Kemudian orang-orang ikut membantu menangkap motor itu kan. Dan itu terjadi di Kota Malang ya, perkotaan, di jalan-jalan utama di Kota Malang. Itu kan kenapa sebegini parahnya banjir di Kota Malang itu. Dan berangkat dari situ kemudian kita mulai berpikir ya, ini berarti sesuatu yang tidak lazim. Sepertinya ada apa ini? Kita bertanya dari situ karena sebagai orang Malang kita tahu kan banjirnya seperti apa gitu. Sering terjadi banjir apa tapi penyebabnya ya. Betul, sering terjadi banjir tetapi ini kenapa seperti itu gitu dahsyatnya. Apa yang menjadi sebabnya. Nah, kemudian kita baru dengan teras kita susun tor itu berisi latar belakangnya, kemudian angle-angle berita yang akan kita ambil, termasuk juga siapa narasumber yang bisa kita tanya gitu, bukti-bukti apa yang harus kita kumpulkan. Nah, sehingga sepanjang Januari itu dari tor itu kemudian kita terjemahkan menjadi liputan mendalam yang kemudian hasilnya adalah kita dapat satu pertanyaan lewat pertanyaan utama, mengapa terjadi banjir di Kota Malang. Artinya pertama kita jawab apakah terjadi banjir ya, dan kemudian penjelasannya mengapa itu. Maka muncullah dari tor itu 1 bulan itu berbagai temuan-temuan bukti yang menjawab tentang pertanyaan ini gitu. Ada berapa narasumber? Ini banyak sekali ya, puluhan dari warganya saja. Kita turun di beberapa titik-titik yang titik banjir ya? Titik banjir yang sempat viral, titik banjir yang
bahkan kalau kita lihat video warga itu mereka airnya tuh sampai sedada gitu ya. Dan Itu di mana Mbak? Kalau di Kota Malang itu? Ini spoiler atau harus baca di beritanya itu? salah satu ya. Kita inilah buka dikit ya. Iya. Ada kemarin ada teman-teman datang ke sekitar industri Jalan Industri Barat, ada di Lejen Sutoyo ya, ada di Soekarno Hatta gitu. Nah, ada beberapa yang kita dapat videonya dan itu memang terjadi ya. Sangat membuat kita heran Ironi. gitu. Betul, banjirnya separah itu ternyata. Dan ya ada terutama kita dapat kumpulkan narasumber dari warga yang mengalami langsung ya. Terdampak langsung. Betul. Kenapa warga bisa menjelaskan menurut sudut pandang mereka kenapa kok terjadi banjir ini. Nah, dari situ kemudian kita bertemu juga dengan pakar, akademisi, termasuk BPBD, sampai kita dapat dokumen rencana master plan drainase Kota Malang Kota Malang. Ada ya, dapat itu ya, data itu ya. Ada narasumber yang memberikan itu dan kita juga sempat bertanya kepada Wali Kota Malang, Pak Wahyu Hidayat gitu. Ada wawancara khusus dengan Pak Wali Kota ya? Ada, kita wawancara beliau di ruang kerjanya bersama asistennya dan beliau menjelaskan dari sudut pandang beliau apa masalahnya dan apa yang sudah dilakukan, sedang dilakukan gitu ya. Sedikit dong bocorin. Oke. Apa kira-kira tanggapan dari Pak Wali Kota? Iya, saya bacakan ya sedikit hasil liputan kita di 10 berita itu ya. Berita utama tentang investigasi kita yang bertemu dengan warga ya. Bertemu dengan komunitas, bertemu dengan pakar, BPBD itu muncul di berita utama judulnya Banjir Kota Malang, Hilangnya Ruang Hijau dan Gagalnya Drainase. Nah, ini kita harus baca dulu ya kenapa judulnya seperti ini. Ada apa dengan ruang hijau gitu. RTH di Malang seperti apa? Kok drainasenya disebut gagal kenapa ya? Mungkin kita harus baca. Temuan drainasenya gagal ya. Ada sebab kenapa drainase itu tidak optimal gitu, tidak berfungsi optimal gitu. Jika terjadi banjir. Betul. Gitu ya. Sudah ada drainase tapi kok masih terjadi air melimpas gitu, air banjir gitu. Nah, ini apa masalahnya? Nah, itu kita temukan di sini. Nah, kemudian ada juga banjir Kota Malang dalam catatan sejarah. Nah, ini kita bisa tahu, Pak Ainun. Ternyata banjir itu sudah muncul di era masa lalu ya. Dari catatannya salah satu dosen di Universitas Negeri Malang, dia punya riset tentang banjir mula-mula yang didokumentasikan oleh media massa di masa itu. Nah, ini kita bisa baca sebenarnya persamaan dulu dan sekarang apa. Bahwa banjir itu sudah terjadi dulu ya, tidak hanya sekarang gitu ya. Sudah ya. Dan ada sejarahnya juga, mengungkap sejarah itu juga ya. Betul. Dan bagaimana desain Belanda menata Kota Malang sehingga jauh dari banjir itu ada gitu. Mengapa Kota Malang ini banyak taman kotanya, banyak embung, kalau kita bilang embung itu mengapa itu karena rentan banjir ini karena ada banyak sungai. Ada konsepnya sudah ya? Sudah ya. Nah, itu bisa jadi perbandingan apa yang hilang gitu. Nah, ini kita bisa baca di catatan sejarah ini bagus. Kemudian penyebabnya apa kok banjir sampai sekarang tidak selesai, atau ada hal strategi yang zamannya Belanda itu ternyata dilangkahi atau tidak dipenuhi gitu misalkan. Ada juga itu. Ada juga begitu. Yang seharusnya ini diamankan ternyata tidak diamankan misalkan. Yang seharusnya ini hijau misalkan alih fungsi dan lain sebagainya, itu juga diungkap di sejarah itu. Muncul karena kita tidak fokus di alih fungsi ya, kita fokus ke penyebab banjirnya apa, ya, itu juga disampaikan. Salah satu sebabnya adalah alih fungsi ini. Kemudian tentang apa jawaban Wali Kota Malang yang tadi ditanyakan ya. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, perbaikan drainase kunci atasi banjirnya, itu judulnya. Jadi itu memuat wawancara khusus Times Indonesia dan Teras dengan Pak Wahyu Hidayat ini. Jadi kita bisa membaca ya mengetahui bagaimana strategi Kota Malang untuk mengatasi banjir. Berarti selama ini dalam data yang Anda miliki misalkan salah dong bangun drainase itu? Bukan salah ya. Pertanyaannya bukan salah, tapi
ada yang tidak optimal, ada titik-titik yang harus dibangun gitu ya. Wah ini Jadi spoilernya banyak sekali. Lemah di sektor maksimalisasi ya. Ya optimalisasi. Optimalisasinya ya. Betul. Optimalisasinya yang lemah. Apa sebabnya kenapa tidak optimal? Nah itu ada di dalam berita ini. Nah, apakah drainase salah satu-satunya penyebab banjir? Nah itu juga ada di hasil liputan betul, investigasi itu betul. ya. Ada juga kisah tentang warga di bantaran sungai ya, terutama rumah pemukiman. Betul. Ya. Kita itu punya, ada data di sini ya, berapa kelurahan yang areanya itu termasuk mencakup wilayah di bantaran sungai, Pak Ainun. Jadi banyak sekali warga Kota Malang yang memang tinggal di bantaran sungai gitu. Yang seharusnya ya, sampai detik ini tanggapan dari pemerintah seperti apa menurut itu? Apa kesusahan atau karena sudah merasa memiliki bantaran sungai itu susah untuk dipindah dan direlokasi lah. Seperti apa kira-kira bocorannya dari betul apa dari namanya data itu? Menarik ya untuk melihat bagaimana sikap pemerintah dan bagaimana warga sudah memenuhi hak-haknya ya, karena mereka ternyata membayar pajak juga gitu. Mereka juga membayar pajak ya? Mereka membayar pajak. Itu membayar pajak kepada pemerintah? Atau ya, sebagian mereka tidak punya sertifikat. Wah, ini cerita lagi ya. Tidak punya sertifikat hak atas tanahnya, tapi mereka bayar pajak bumi dan bangunan. Ada yang hak guna pakai. Betul, ya. Ada yang menyampaikan seperti itu. Ada juga mereka bayar pajak lain ya. Hal-hal yang kalau mereka belanja, kalau mereka beli makan itu kan mereka juga bayar pajak motor gitu kan. Nah, sebenarnya menarik melihat bagaimana strategi pemerintah untuk melindungi mereka dari bencana ya. Sekaligus mengatur, menertibkan aturan, seharusnya kan itu tidak boleh gitu ya, tidak boleh ada bangunan di situ. Nah, ini menjadi kendala yang ada juga di atau butuh ketegasan dari pemerintah dan tidak hanya tegas tapi ada solusinya juga gitu. Ya harusnya begitu. Sama juga mengungkap soal solusinya seperti apa sih seharusnya gitu. Atau ketidaktegasan karena ada hal lain misalkan. Anda menemukan misalkan hal lain ternyata ini ada setoran misalkan ke pihak yang lain akhirnya seperti apa temuan di lapangan? Belum. Kita lebih fokus ke menuturkan bagaimana mereka hidup dengan bencana itu ya. Misalnya apa yang sudah dilakukan mungkin seperti sosialisasi, adakah alat early warning system gitu. Nah, lebih ke bagaimana mereka melihat banjir gitu, bagaimana mereka melihat bencana dan apa yang dilakukan oleh Pemkot. Kita sudah berbicara dengan Pemkot, kita berbicara dengan DPRD gitu ya untuk mengetahui apa langkah-langkah Pemkot ini. Dari total narasumber, puluhan narasumber yang agak sulit apa enggak? Kendalanya apa? Perjalanannya. Ya, karena ini kita berbicara data dan angka ya. Jadi memang dan itu area titik-titik itu yang harus dipastikan lagi ya. Misalnya mencari data tentang titik master plan drainase itu tidak mudah mendapatkannya ya. Butuh bolak-balik ke pelosok-pelosok dulu gitu ya. Kemudian data kerugian Kota Malang akibat banjir dalam tahun 2025 itu sepertinya juga tidak mudah untuk masih disampaikan ke Times Indonesia kemarin ya di liputan ini sepertinya begitu. Jadi itu juga butuh militan di lapangan gitu teman-teman. Butuh kesabaran ya untuk mendapatkan itu gitu. Dan kita juga banyak dibantu oleh pemerintah ya, oleh akademisi, oleh pakar, oleh narasumber yang mereka melihat bahwa ya kita adalah wartawan gitu yang sedang melakukan pekerjaan kita gitu. Jadinya ya meskipun susah kita dapat gitu. Pada akhirnya juga dapat ya. Betul, pada akhirnya. Tapi respon pemerintah selama ini dalam proses investigasi ini fine-fine aja ya, bagus-bagus aja ya. Di sektor pelayanan, pemberian datanya dan lain-lain. Nah, yang paling terkesan apa dalam liputan investigasi ini untuk banjir Kota Malang ini? Ya, tantangannya apa, yang paling berkesan apa, seperti apa gitu. Jadi karena ini juga baru ya di Times Indonesia, bagaimana kita sebagai teamwork ya harus bekerja bersama dengan deadline yang ketat. Kemudian bagaimana relasi kita dengan narasumber, apakah kita bisa bertanya hal-hal yang
apa namanya bebas misalkan mencari yang tahu di balik mendalam. mendalam. Nah itu jadi tantangan kita. Apa namanya koordinasi internal ini harus apa namanya dilakukan secara sulit ya. betul kita saling berjalan sambil memperbaiki gitu karena memang ini masih baru ya. Ya, masih baru. Tantangan pertama itu dan Tempo lewat Teras itu banyak memberikan saran-saran, contoh seperti apa mereka menemui cara kasus, strateginya, begitu, gitu ya. strategi apa untuk apa internal dalam redaksi. Nah itu hal yang muncul di liputan ini. Liputan berikutnya mungkin akan lebih menantang ya karena apa namanya kita tetap teamwork dan isunya tetap pasti berkaitan dengan kepentingan publik gitu. Nah ini butuh kesulitan dan kemauan bekerja bersama-sama ini. Itu tantangan yang pertama itu. Secara kemanusiaan, Anda jurnalis juga manusia ya. Jadi temuan di lapangan itu apa kira-kira yang menarik perhatian dan ini prihatin sekali gitu. Apa kira-kira dari kondisi yang begitu temuan di lapangan? Akibat banjir misalkan korbannya ada misalkan atau seperti apa. Ini yang membuat humanisnya yang sangat human interestnya yang tinggi itu apa dalam liputan Anda? Nah ini sebenarnya hal yang seringkali saya luput. Banjirnya cuma sebentar, misalnya ada kata-kata seperti itu ya. Genangan apa sih bedanya banjir dan genangan? Nah itu ada di berita ini selingan ya. Tapi kemudian ada kata-kata banjirnya cuma sebentar, 5 menit, 10 menit sudah surut gitu. Nah, betul itu, mungkin 30 menit lah sudah surut, tetapi warga terdampak itu membutuhkan waktu sampai seminggu untuk membersihkan, untuk pulih kembali gitu ya. Misalnya motornya yang warga yang kerjanya jadi ojek, jadi tidak harus bisa, seminggu tidak bisa ngojek. Betul, gitu harus ya. masuk ke bengkel dahulu. Rumahnya yang kena lumpur itu dibersihkannya tidak dalam hitungan 1-2 hari gitu. Dan dalam masa itu mereka akhirnya banyak yang terganggu, tidak bisa bekerja, bisnisnya terganggu, pekerjaannya pendapatannya terganggu gitu ya juga ya. Betul, jadi hanya kita tidak bisa kemudian meremehkan banjirnya cuma sebentar gitu, tapi bagi warga itu dampaknya lebih dari 5 menit atau 30 menit itu. Baik itu untuk membersihkan dan lain sebagainya lah, perlu waktu yang sangat tidak banyak. Bisa bekerja, sulit memasak gitu ya. Nah dari pengalaman itu, kalau dari sosok narasumber apa kira-kira yang bernilai itu? Dari banyak narasumber, nah kira-kira ada satu misalkan atau ada beberapa narasumber yang memiliki nilai sangat luar biasa menurut Anda? Baik itu pengalaman, pengetahuan dan lain sebagainya, atau bisa mengorek, oh iya ya ternyata persoalannya di sini bro. Ya, sedikit mendapatkan ini titik cerah ya sebagai jurnalis untuk menyampaikan tulisannya supaya juga memiliki nilai yang cukup baik, kedalamannya, human interestnya, dan mengungkap hal yang selama ini tidak banyak diungkap oleh orang atau oleh media lain. Pertama dari warga ya, narasumber kami, karena yang paling penting adalah mereka yang jadi korban ya. Ya ternyata mereka mau dan sangat bersemangat untuk menunjukkan masalah. Misal ada narasumber yang mengantar reporter kami menemui titik-titik yang menurutnya bermasalah. Ini loh mbak, menunjukkan ya, mereka itu terbuka menunjukkan efeknya ini, titiknya di sini. Karena begitu. Ini bangunan ini baru, jadi ini sering banjir. Jadi mereka ada kemauan untuk menunjukkan sebegitunya, mau repot-repot gitu, Pak Ainun. Nah itu. Yang kedua adalah pasti kepakaran ya. Jadi ini yang menurut saya seringkali orang memudahkan, menyederhanakan pendidikan. Padahal kepakaran, kita ngomong dengan pakar banjir ya, kita ngomong dengan pakar sejarah, bahkan Pak Wali Kota pun punya latar belakang ahli planologi gitu ya. Planologi. Itu tercermin dalam kemampuan mereka dalam riset mereka gitu. Jadi kalau kita sekarang ada era AI ya, yang bikin orang cepat tahu ya. Mudah, ya. Betul, tapi itu bukan mengganti wawasan, bukan mengganti kemampuan mereka yang sudah ada di sana, riset dan usaha dan
wawasan itu penting, tidak bisa digantikan dengan tidak bisa digantikan dengan apapun lah soal pikiran dan rasa manusia itu. Jadi ketemu dengan pakar ini sangat ya memang kita, mau nggak mau memang pendidikan itu penting. Nah, yang ketiga ketemu dengan aktivis, aktivis-aktivis yang yang bergerak dalam bidangnya ya, seperti kita berbicara dengan Malang Corruption Watch, kita berbicara dengan Walhi ya. Itu sangat membantu. Ada mereka itu membantu memberikan, menunjukkan masalah ya, sekaligus memberikan kajian, rekomendasi yang sangat bermanfaat gitu. Jadi mereka punya perspektif sendiri ya. Betul. Setelah melihat data-data ini seharusnya begini, perspektifnya begini, landasannya begini. Ada nilai di situ ya, ada nilai yang bisa diketahui oleh publik dan juga oleh jurnalis. Di situ manfaatnya kita menikmati konten-konten yang begitu mendalam terhadap persoalan yang selama ini. Nah, selanjutnya Mbak, kira-kira apa yang korban itu kan sudah banyak tuh, mesti menemui korban kan, korban banjir ya dan sebagainya. Yang utama sih menurut perspektif mereka apa sih, bisa diungkap dong sedikit? Jadi seharusnya begini, biasanya begini kan. Anda berhadapan-hadapan langsung dengan korban langsung kan. Apa sih mereka harapkan? Kan mereka sudah setiap tahun mereka itu menikmati banjir itu. Nah, harapannya apa sih mereka? Atau mereka punya pikiran apa, punya usulan apa mereka? Baik itu kepada pemerintah atau kepada siapapun. Yang Anda temui di lapangan seperti apa? Ya, jadi masing-masing daerah itu punya masalah yang berbeda ya. Misalnya warga di bantaran Sungai Brantas di Jodipan atau Kesatrian itu berbeda karena mereka banjir dari luapan sungai ya. Jadi sumber masalahnya berbeda. Yang banjir di perkotaan misalnya seperti di Jalan Bunga-Bungaan, di Sutoyo, Soekarno-Hatta itu juga berbeda. Ada yang bilang sebabnya adalah karena drainase, ada yang bilang karena sebabnya adalah sodetan baru gitu. Dia menunjukkan bangunan sodetan baru gitu, yang kemudian justru menyebabkan sering banjir gitu. Nah, jadi ada pula yang mendorong bahwa warga itu juga harus ikut berbenah warga ya. Ada yang mengingatkan kalau dulu kita bangun, wah ini jadi spoilernya agak dalam ya. Jadi kayak misalnya desain rumah yang dulu kita tuh pasti ada pekarangan ya. Rumah air dari genteng jatuhnya ke pekarangan kita yang lahan tanah gitu ya, ada banyak tanaman gitu. Sekarang rumah itu jadi penuh dengan plester ya, ditutup jadi tempat parkir dan sebagainya. Nah, itu juga menyumbang banjir ya. Air yang kemudian langsung ke jalan semua gitu. Ada banyak masalah di setiap warga ini. Ada yang karena bangunan, ada yang karena drainase, ada juga otokritik bagi mereka sendiri gitu. Bagaimana cara membangun yang lebih ramah terhadap air limpasan ini gitu. Tapi ditemukan nggak Anda mengaku misalkan narasumber atau masyarakat terdampak itu sudah ada sosialisasi, sudah diarahkan atau seperti apa? Ada edukasi misalkan? Ada nggak kira-kira? Ada ya, ada misalnya di Glintung. Itu mereka satu kampung itu sudah ada usaha untuk menabung air, namanya gerakan menabung air ya kalau tidak salah itu. Mereka menggali sumur-sumur biopori. Serapan itu ya? Ya, sehingga airnya masuk untuk ditabung, infiltrasi air terjadi gitu. Nah, apakah berdampak gitu? Yang pertama pasti apakah konsisten ya? Ini yang penting. Mereka sudah berjalan 5 tahun dan ternyata juga memetik hasilnya gitu ya. Kampung mereka katanya, mereka ngaku banjir itu tidak separah kampung sebelah. Artinya mereka menikmati hasilnya. Ada efek lah ya. Betul. Nah, sementara bagi warga-warga yang di kampung warna-warni, misalnya mereka mengandalkan sosialisasi sebagai kampung tanggap bencana ya. Jadi kalau banjir ada early warning system yang membantu menentukan langkah mereka. Kalau sudah bunyi kuning, apa yang harus dilakukan gitu. Nah, evakuasi mandiri dan sebagainya. Sudah ada siaga ya, sistem siaga yang harus dilakukan ya. Betul. Ada pula warga yang karena saking seringnya kebanjiran, mereka sudah usaha ya, bertanya ke pemerintah
dan sebagainya. Tetapi sembari itu mereka juga membangun rumah lebih tinggi, kemudian membangun menutup pintu dengan seperti kayu yang bisa dilepas, dipasang untuk menahan air untuk gitu menahan ya. air, nanti kalau air misalkan masuk bisa dibuka gitu ya. Itu banjir akan banjir dia tutup supaya airnya tidak masuk. Nah, adaptasi yang mereka lakukan karena bencana ini gitu. Selain usaha untuk bertanya ke Pemkot dan sebagainya. Gitu. Ya, terakhir Mbak, apa dari harapan Anda? Kan Anda sudah melahirkan beberapa konten-konten mendalam ya. Yang jelas edukasinya hanya sangat tinggi kepada publik, ya, pembaca. Apa harapan Anda setelah berhasil melakukan investigasi itu dan terbentuk menjadi konten-konten yang mendalam? Harapan kepada publik atau kepada pembaca atau masyarakat Kabupaten Malang apa? Kota Malang apa? Oke. Ya, ini menjadi usaha kita untuk membicarakan masalah bersama-sama ya. Jadi tugas kami adalah mencoba untuk menunjukkan atau memberi lampu sorot ya kepada masalah yang kemarin dampaknya kita rasakan gitu kan, banjir besar, dan BMKG juga sudah memprediksi ke depannya cuaca ekstrim akan masih sering muncul. Nah, harapan kami tentu lewat liputan mendalam ini kita sebagai masyarakat, sebagai Pemda bisa sama-sama membincangkan apa yang salah ya. Bergotong royong. Betul, apa yang bisa diperbaiki, bagaimana Pemda mengambil peran sesuai dengan tanggung jawabnya, bagaimana juga masyarakat ikut terlibat, misalnya tidak membuang sampah sembarangan seperti itu ya, ikut menjaga lahan resapan di wilayahnya gitu, dan apa tanggung jawab pemerintah yang bisa diperbaiki seperti itu, sehingga ini menjadi masalah yang sama yang bisa kita selesaikan bersama-sama. Harapannya itu, yang penting kita dorong supaya terjadi diskusi dulu, dibincangkan gitu ya, berdampak. Kalau konstruktif jurnalisme bahasanya berdampak ya. Iya, berdampak. Jadi tidak hanya sekedar bersifat informatif ya, tapi publik mendapatkan informasi yang layak dan menjadi edukasi supaya bisa merubah dan supaya bisa ada nilai dalam perilakunya sehari-hari. Time Sloper, itulah ulasan singkat tentang liputan investigasi yang dilakukan oleh Time Indonesia bekerja sama dengan teras.id. Jika Anda ingin mendapatkan berita mendalam hasil investigasi dalam banyak hal, nah silakan Anda berlangganan dan baca teras.id.